Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mahasiswa Universitas Pajajaran, selamat datang di perkuliahan mata kuliah persiapan bersama agama Islam. Saya Saiful Anwar, dan hari ini kita akan menjelajahi tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu Islam dan lingkungan. Pernahkah kita bertanya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan bumi ini? Apakah cukup dengan memahami teori, atau harus diiringi dengan tindakan nyata? Dalam kajian ini, kita tidak sekedar memandang alam sebagai ruang hidup, tapi sebagai amanah spiritual dan ladang ibadah. Sebuah hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka dan pikiran yang reflektif, karena menjaga bumi bukan hanya tugas ekologis, tapi juga panggilan iman. Sahabat mahasiswa, sebelum kita belayar lebih jauh dalam kajian Islam dan lingkungan, penting untuk kembali bertanya, untuk apa kita belajar semua ini? Kita tidak sekedar membahas teori, kutipan ayat, atau wacana akademik. Saat ini kita sedang menelusuri relasi spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan. Sebuah hubungan yang tak hanya dibaca, tapi dihayati dalam setiap nafas kehidupan. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep lingkungan dalam perspektif Islam, menjelaskan peran manusia sebagai khalifah dan amanah yang melekat padanya, mengidentifikasi prinsip pengelolaan sumber daya alam dan akhlak ekologis, serta menganalisis bagaimana Islam merespon berbagai isu lingkungan kontemporer. Namun lebih dari sekedar capaian akademik, kita menginginkan munculnya kesadaran baru bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk iman yang bergerak, tanggung jawab yang nyata, dan ibadah yang berdampak. Mari kita hayati materi ini bukan sebagai lembaran kurikulum, tetapi sebagai panggilan spiritual untuk merawat ciptaannya. Karena bumi bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah saksi amal kita, saksi akan rasa syukur, saksi atas pilihan hidup yang kita ambil. Sahabat mahasiswa, kajian Islam dan lingkungan bukanlah bahasan sempit yang hanya berbicara soal sampah, pohon, atau daur ulang. Lebih dari itu, ia membuka cakrawala pemikiran yang mendalam tentang bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberi landasan etis dan spiritual dalam memperlakukan bumi. Di dalam kajian kali ini, kita akan menguraikan setidaknya 5 ruang lingkup utama. Yang pertama adalah konsep lingkungan dalam perspektif tauhid. Yang kedua, peran manusia sebagai khalifah dan penjaga bumi. Yang ketiga, etika dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, keadilan sosial dan ekologi dalam masyarakat. Serta yang kelima, aksi nyata dan gerakan lingkungan berbasis nilai Islam. Setiap poin ini nanti akan kita kaitkan langsung dengan konteks kehidupan nyata, termasuk isu-isu lokal seperti Sungai Citarum yang tercemar, deforestasi di Bandung Barat, dan gaya hidup konsumtif di kampus. Karena pembelajaran ini, sekali lagi, bukan hanya soal memahami teori, tapi mendorong perubahan sikap dan tindakan nyata. Mari kita lihat lingkungan bukan sebagai objek kajian semata, tetapi sebagai bagian dari relasi spiritual antara kita, alam, dan Sang Pencipta. Karena sejatinya bumi ini adalah amanah dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana menjaganya. Sahabat mahasiswa, berbicara konsep lingkungan dalam perspektif Islam, lingkungan bukan sekedar ruang fisik tempat kita tinggal,
Ia adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sebuah sistem yang terhubung langsung dengan tauhid. Kata al-bi'ah dalam bahasa Arab merujuk pada lingkungan yang meliputi alam dan manusia serta interaksi spiritual di dalamnya. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekedar objek pasif, melainkan makhluk yang tunduk dan bertasbih pada Tuhan. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tauhid mengajarkan keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta. Alam adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang harus direnungi dan dijaga. Ketika kita merusak alam, sejatinya kita merusak keseimbangan ciptaan dan melupakan hakikat keberadaan kita sebagai hamba. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya soal etika, tapi juga manifestasi iman. Alam bukan milik kita mutlak, melainkan amanah yang dititipkan dan setiap perbuatan terhadapnya akan dipertanggungjawabkan. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah, berbicara tentang manusia sebagai khalifah dan amanah lingkungan, dalam ajaran Islam, manusia diberi peran agung sebagai khalifah di muka bumi. Kata ini bukan sekedar gelar, tapi sebuah tanggung jawab besar yang mencakup pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan dengan adil. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa menjadi khalifah adalah bentuk amanah yang tak terpisahkan dari identitas kita sebagai hamba sekaligus pengelola ciptaannya. Peran khalifah mengandung nilai keadilan, al-adl, nilai tanggung jawab, mas'uliyah, dan nilai kebijaksanaan atau al-hikmah dalam berinteraksi dengan alam. Sayangnya, banyak kerusakan justru lahir dari keserakahan dan kelalaian manusia. Padahal Islam mengecam kerusakan yang ditimbulkan akibat eksploitasi berlebihan. Menjadi khalifah berarti menjaga keseimbangan, bukan menguasai dengan semena-mena. Kita tidak hanya dituntut untuk memahami ekosistem, tapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan terhadap alam adalah cerminan kualitas iman kita. Di lingkungan kampus kita, peran ini mulai dijalankan oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran melalui berbagai gerakan nyata. Salah satunya adalah komunitas Jatinangor Hijau yang menghimpun mahasiswa dari Unpad dan ITB untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah dan pengembangan konsep Smart City berbasis lingkungan. Gerakan ini lahir dari keresahan terhadap kondisi lingkungan sekitar kampus dan diwujudkan dalam audiensi bersama Bupati Sumedang. Mereka mengusulkan
pendekatan digital, dan edukasi publik untuk menciptakan kawasan Jatinangor yang bersih, cerdas, dan berkelanjutan. Inilah contoh nyata bagaimana peran khalifah dijalankan oleh generasi muda dengan ilmu, kolaborasi, dan aksi nyata. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas besar para pemimpin, tapi juga panggilan pribadi setiap insan. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam Islam, sumber daya alam di dalam Islam dipandang sebagai karunia yang tak ternilai dari Allah. Air, tanah, hutan, dan udara semuanya hadir sebagai wujud rahmatnya kepada makhluk hidup. Namun, Islam mengingatkan bahwa karunia ini datang bersama amanah dan tanggung jawab. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah yang telah diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini tidak hanya berbicara soal konsumsi, tetapi juga menanamkan etika spiritual dalam pengelolaan sumber daya, bahwa setiap tetes air, setiap hembusan udara adalah bagian dari amanah yang harus disyukuri dan dijaga. Terlalu banyak eksploitasi bukanlah bentuk kemajuan, tetapi satu ciri kerusakan yang dikutuk oleh ajaran Islam. Di wilayah Jawa Barat, kita bisa melihat dampak nyata Sungai Citarum yang tercemar, TPA Sari Mukti yang kelebihan kapasitas, hingga lahan kritis akibat deforestasi di Bandung Barat. Sebagai khalifah, kita perlu mengubah cara pandang bahwa pengelolaan sumber daya bukan sekedar urusan teknis, melainkan juga bagian dari ibadah dan bukti kecintaan kepada ciptaannya. Prinsip keberlanjutan nikmat perlu menjadi nilai hidup yang membimbing kebijakan dan gaya hidup. Langkah kecil di kampus seperti hemat air, mengurangi limbah, atau mengikuti kegiatan penghijauan adalah bagian dari komitmen spiritual kita. Karena bumi yang kita rawat hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Warisan yang bukan hanya hijau secara fisik, tetapi juga bermakna secara ruhani. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas tentang etika konsumsi dan gaya hidup berkelanjutan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering tergoda untuk menjadi konsumen tanpa batas. Padahal Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas konsumsi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Kulu washrobu walbasu watasaddaqu fi ghairi sarofin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tidak melarang kenikmatan dunia, tapi mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang merusak diri dan lingkungan. Di berbagai daerah Jawa Barat, kita bisa melihat dampaknya. Limbah fashion yang menumpuk di pasar loak, makanan terbuang di kantin kampus, hingga jejak karbon dari gaya hidup digital yang sering kita anggap sepele. Gaya hidup berkelanjutan bukanlah tren, tapi bagian dari amanah sebagai khalifah. Ketika kita memilih produk lokal, mengurangi limbah plastik, atau membeli secukupnya, itu adalah wujud kepedulian terhadap ciptaan Allah. Bayangkan, jika setiap mahasiswa Unpad mengambil satu langkah saja, membawa tabler, memakai barang ramah lingkungan dengan bangga, atau ikut workshop daur ulang. Gaya hidup kita bisa menjadi dakwah yang berdampak nyata, bukan lewat mimbar, tapi
lewat pilihan hidup sehari-hari. Karena keberlanjutan bukan sekedar isu lingkungan, tapi juga cerminan akhlak, spiritualitas, dan rasa syukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka, mari kita mulai dari yang kecil, yang nyata, dan yang bermakna. Karena bumi ini bukan hanya tempat tinggal, tapi ladang amal yang akan kita pertanggungjawabkan. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah, Islam memandang keadilan sebagai inti kehidupan yang beradab. Keadilan bukan hanya sekedar fondasi dalam hubungan antar manusia, tetapi juga prinsip dasar dalam relasi kita dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa adil tidak hanya berarti memberi hak kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam yang diam namun terluka. Ketika Sungai Citarum tercemar dan warga sekitar kekurangan air bersih, itu bukan sekedar persoalan lingkungan, itu adalah kezoliman sosial. Eksploitasi yang mengorbankan komunitas adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai keadilan. Di Jawa Barat, masyarakat adat sering tergusur demi pembangunan, padahal mereka menjaga hutan jauh lebih lama dari kita. Ketika suara mereka tidak didengar, kita kehilangan bukan hanya warisan budaya, tapi juga kebijaksanaan ekologis yang telah tumbuh turun-temurun. Keadilan ekologis berarti memastikan semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, mendapat ruang hidup yang layak. Ketimpangan akses terhadap energi bersih di pedesaan pun harus dijawab bukan hanya dengan teknologi, tetapi juga dengan kesadaran moral yang berpijak pada nilai iman. Sebagai khalifah, kita tidak hanya diajarkan berpikir efisien, tapi juga berpikir adil, karena keberlanjutan sejati tidak bisa hidup dalam ketimpangan. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, perubahan besar tidak pernah lahir dari kesendirian. Dalam Islam, semangat kolektif dan gotong royong adalah pondasi peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini adalah panggilan untuk membangun kolaborasi yang bermakna untuk kebaikan bersama. Di Bandung, gerakan Eko Masjid jadi contoh bagaimana tempat ibadah bisa menjadi pusat edukasi lingkungan, memakai energi hemat, daur ulang air wudhu, hingga kajian tentang ekologi Islam. Di Tasikmalaya, Santripreneur Hijau menunjukkan bahwa spiritualitas bisa tumbuh bersama ketahanan pangan. Mereka menanam sayur, mengelola kompos, bahkan menginspirasi warga sekitar. Di lain pihak, komunitas Citarum Harum melibatkan tokoh agama, pemuda, dan warga lokal dalam memulihkan sungai yang dulu dianggap tercemar paling parah. Ini bukti bahwa dakwah tidak hanya lewat lisan, tapi juga lewat aksi nyata. Contoh lain di Jawa Barat terus tumbuh. Dari Eco Village di Lembang, program biogas di desa-desa, hingga gerakan bersih sungai yang melibatkan tokoh lintas sektor. Semua ini membuktikan bahwa kolaborasi bukan hanya mungkin, tapi sudah berjalan. Sementara itu, di lingkungan kampus, aktivisme keberlanjutan bisa tumbuh dari hal sederhana.
komunitas penghijauan, gerakan zero waste, forum diskusi lintas fakultas, atau kemitraan dengan masyarakat sekitar yang terdampak isu lingkungan. Mahasiswa bukan hanya penonton perubahan, tapi aktor utama gerakan hijau. Saat kalian mengajak teman ikut bersih-bersih, menyuarakan aspirasi lewat podcast, atau menulis opini di media kampus, itulah bentuk aktivisme spiritual yang berdampak. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menjadi penegas bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk syukur dan pengabdian kepada Sang Pencipta, karena keberlanjutan bukan sekedar pilihan teknis, tapi panggilan moral dan spiritual untuk menjaga titipan Allah bersama-sama. Mari kita bangun gerakan hijau yang inklusif, partisipatif, dan penuh kasih terhadap bumi ini, karena di sanalah jejak keimanan kita hidup dan diwariskan. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah, setiap perjalanan butuh langkah pertama, dan setiap langkah butuh niat yang tulus. Ilmu yang kalian dapat selama ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijalankan. Islam tidak mendorong revolusi besar yang sesaat, tapi istiqomah yang konsisten. Bayangkan, jika setiap mahasiswa Unpad membawa semangat ini ke kehidupan sehari-hari, bukan karena kewajiban kampus, tapi karena kesadaran sebagai hamba. Dari langkah kecil menjadi gaya hidup, dari gaya hidup menjadi budaya kampus, dan dari budaya kampus menjadi gerakan kolektif menuju peradaban hijau yang rahmatan lil alamin. Dan ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalimat ini adalah pengingat bahwa keberlanjutan bukan soal kehebatan, tapi tentang kesungguhan. Maka marilah kita mulai dari ruang paling dekat kosan kita, kantin kita, media sosial, bahkan cara kita bicara tentang lingkungan. Karena setiap tindakan kecil yang lahir dari kesadaran spiritual, insya Allah akan menjadi buah amal di hadapannya. Ini bukan akhir dari narasi, tapi awal dari praktik. Mari menjaga bumi dengan cinta dan ilmu dan dengan iman. Karena surga bukan hanya tempat yang kita tuju, tapi nilai yang harus kita wujudkan di bumi yang Allah titipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.